Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahus samawati wal aradin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam. Itu nikmat terbesar yang kita rasakan. Mudah-mudahan kita bisa terus-menerus mendalami, menghayati keimanan kita masing-masing sehingga insyaallah pasti akan bermanfaat pada kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, pada generasi penerus mereka, minal ulama wal musannifin wal auliya wasyuhada wassalihin, dan seluruh generasi umat Islam termasuk kita. Mudah-mudahan kiranya berkenan Allah memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Marilah kita lanjutkan jamaah sekalian tentang ngaji fikih muqaranah, ya, fikih perbandingan analisa mazhab, 4 mazhab secara umum, tapi ada disebutkan beberapa mazhab yang lain. Nah, kemudian kita sudah sampai pada masih pada bab tentang darah dan nifas, ya, haid dan nifas. Lebih banyak berkaitan dengan kaum hawa ini, ya. Tapi kita sebagai suami, sebagai kakak, sebagai bapak juga perlu mengetahui, ya, untuk juga bisa memberikan arahan kepada istri, adik atau anak-anak kita yang perempuan. Masuk pada bab berikutnya, ada kasus, bagaimana kasus kalau misalnya haid itu hanya 1 atau 2 hari saja. Nah, watathur mislaha wa mata tasiru mustahadah. Kemudian bisa jadi masa sucinya juga kadang kasus tertentu bisa 1 atau 2 hari saja, selebihnya pendarahan terus. Nah, kapan dihukumi itu sebagai mustahadah, istihadah, ya. Al-mas'alatu tsaniyah, dzahaba Malikun wa ashabuhu fil haid allati tanqati'u haidatuha wa dzalika bi an tahidu yauman aw yaumaini wa tathuru yauman aw yaumaini. Ya. Imam Malik dan sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya atau para tokoh mazhabnya itu kasus jika seorang wanita haid, ya, haidnya itu tangkotik, ya, berhenti, jeda, ya, 1 hari haid, 1 hari suci. Ya, kemarin yang saya sampaikan kadang karena perubahan hormon tertentu, jadi siklus haidnya itu ngacak, gitu, ya. Kadang haid, kadang suci, kadang haid sehari 2 hari haid, nanti tengah-tengah suci, ya, tidak keluar 1 hari 2 hari, ya. Nah, itu bagaimana caranya? Ila annaha tajma' ayyam adam ba'dhiha ila ba'din wa tulghi ayyamat tuhur. Jadi hari-hari yang di masa dia keluar darah, meskipun di awal, di tengah suci, ya, itu digabung caranya, ya. Tajma' ayyamat dam ba'dhiha ila ba'din wa tulghi ayyamat tuhur, yang masa sucinya dihilangkan. Wa taghtasil fi kulli yaumin tara fihi tuhur, setiap kali merasa sudah tidak keluar, ya, mandi dan sholat.
Terus kok keluar lagi, ya sudah menahan lagi, tidak sholat dan tidak puasa lagi ya. Wa taghtasilu, ya, mandi fi kulli yaumin tara fihi tuhur. Nah, awal ma tarahu wa tusalli fa innaha la tadri la'alla dzalika tuhrun. Karena bisa jadi memang ya karena perubahan siklus hormonalnya itu, sehingga kadang ya memang masa suci, nanti setelah 2 hari 3 hari haid lagi misalnya. Fa idza ijtama'a laha ayyam ad-dam, ya, jika setelah digabungkan, setelah jeda-jeda yang ada itu, yang hari-hari dia keluar darah itu digabung terus maksimal 15 hari. Maksimalnya 15 hari karena kemarin haid paling banyak itu adalah 15 hari ya. Tapi menurut Abu Hanifah 10 hari. Setelah digabung ternyata sampai 15 hari, meskipun acak begitu. Nah, setelah 15 hari inilah dihukumi sebagai istihadah, bukan haid lagi. Meskipun masih keluar darah, ya dia harus sholat tetap ya. Itu mazhabnya Imam Malik, termasuk mazhab Syafi'i ya. Wa ruwiya an Malikin aidan, diriwayatkan dari Imam Malik juga, annaha tulfik ayyamad dam wa ta'tabiru bidzalika ayyam adatiha. Fa in sawatha istadharat bi thalathati ayyam fa in qata'ad damu wa illa fahiya mustahadah ya. Jadi untuk memastikan dikasih jeda 3 hari Imam Malik ya, baru kemudian setelah 3 hari baru dihukumi sebagai mustahadah ya, untuk jaga-jaga apakah ini darah haid atau darah istihadah ya. Wa ja'alal ayyam allati la tara fiha dam ghair mu'tabarah. Nah, kemudian riwayat yang lain dari Imam Malik, hari-hari yang suci di tengah-tengah itu tidak dihitung ya, dalam hitungan akumulasi dari hari yang keluar darahnya itu. Fa innahu la takhlutil kal ayyam an takun ayyama haidin au ayyama tuhrin, fa in kanat ayyama haidin fatajib antul fiqha ila ayyamid dam. Jika meskipun tidak keluar, tapi kalau dia yakin kalau dia itu masih dalam masa siklusnya haid, tambahan riwayat Imam Malik, dianggap itu tetap masa haidnya meskipun tidak keluar. Ya bisa jadi karena kurang lancar sehingga ada hari di tengah-tengah siklus haidnya tidak keluar ya, tidak keluar darahnya. Nah, itu tidak dianggap, tetap dihitung semuanya sebagai masa haid. Baru setelah maksimal 15 hari baru itu dihukumi sebagai istihadah. Nah, kemudian wal haqqu anna damal haidi wa daman nifas yajri thumma yanqati yauman aw yaumaini thumma yaud. Nah, jadi dalam mungkin hasil penelitian bahwa darah haid atau darah nifas itu kadang memang keluar terus berhenti sehari atau 2 hari kemudian balik lagi, keluar lagi. Nah, maka yang berhenti itu tetap dihukumi sebagai hari haidnya sampai siklus kebiasaan dianya itu berakhir, tangqadi ya, selesai masa haidnya itu. Nah, itu babnya ya. Dan ini bisa jadi di masa kita sekarang itu banyak orang yang begini, mungkin karena faktor makanan, faktor banyak hal ya yang dikonsumsi sehingga hormonalnya berubah, siklusnya juga berubah. Nah, itu perlu dipahami. Kemudian yang berikutnya, masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, tentang nifas. Ikhtalafu fi aqallin nifas wa aktsarihi. Berapa lama wanita nifas itu? Mereka berbeda pendapat minimal dan maksimalnya. Imam Malik mengatakan tidak ada batasan minimal. Dan itu juga pendapat Imam Syafi'i. La hadda li aqallihi. Ya. La hadda li aqallihi, tidak ada batasan. Wa dhahaba Abu Hanifah wa qaumun ila annahu mahdud. Menurut Abu Hanifah ada batasannya. Dan Abu Hanifah mengatakan minimalnya 15
Mahdud ya, faqala Abu Hanifah huwa 25 yauman, 25 hari berarti maksimal ya. Wa qala Abu Yusuf muridnya atau sahabatnya ya, tapi lebih ke muridnya beliau 11 hari. Wa qala Hasan Al-Basri tabi'in, seorang tabi'in itu 20 hari. Loh kok beda-beda? Ya karena memang mungkin yang mereka temui kasusnya beda-beda. Karena yang seperti ini tidak bisa dilakukan atau dicari dalilnya, ya harus survei kepada wanita yang ada pada saat itu. Kemudian muncullah pendapat ini. Oh maaf ya, aqallu ya, minimal. Saya ulangi, Abu Hanifah minimal 15 hari, 25 hari minimal ya. Kemudian muridnya Abu Yusuf 11 hari, Hasan Al-Basri 20 hari minimal nifas. Maksimalnya aktsarun nifas wa amma aktsaruhu faqala Malik marrotan. Satu riwayat dari Imam Malik mengatakan maksimal 60 hari. Setelah 60 hari maka dianggap suci, kalaupun meskipun masih keluar darah misalnya ya. Tsumma raja'a an dzalika, kemudian setelah beliau mengutarakan maksimal 60 hari, beliau mencabut fatwanya itu, raja'a an dzalika ya, mengatakan bahwa yus'alun nisa an dzalik, dikaitkan dengan wanitanya karena masing-masing orang berbeda ya. Ditanya biasanya berapa wanita yang ada di daerah itu, kemudian yang sebaya dengan dia biasanya berapa, itu jadi patokan. Nah makanya kenapa di kaidah fikih itu ada namanya kaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan orang itu kadang jadi landasan hukum ya. Termasuk misalnya menentukan mahar mas kawin ya. Hukum mas kawinnya wajib, tapi bentuknya apa, senilai berapa, itu kadang dikembalikan kepada urf setempat ya, urf atau kebiasaan setempat. Kalau biasanya seperangkat alat sholat dan uang sekian misalnya, ya berarti wanita yang ada di daerah itu kira-kira setara dengan itu ya. Nah itu tidak bisa kemudian sangat kecil misalnya ya, atau sangat mahal, itu tidak bisa begitu. Perlu dilihat rata-ratanya seperti apa. Nah biasanya kan wanita Jawa dengan luar Jawa beda. Luar Jawa lebih mahal. Daerah Sumatera atau daerah Kalimantan atau Jakarta mungkin ya. Ya gitu ya. Nah, yus'alun nisa ya, perlu ditanya ke yang bersangkutan. Wa ashabuhu sabitun alal qaulil awal, sementara rekan-rekan atau sahabat-sahabatnya Imam Malik lebih kepada fatwa pertamanya yang menetapkan maksimal 60 hari. Padahal imamnya sudah merubah fatwanya bahwa perlu ditanya atau disesuaikan dengan daerah di situ, rata-rata wanita berapa lama nifasnya. Wabihi qala Syafi'i, itu juga pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi dalam hal ini muridnya Imam Syafi'i ini setuju dengan pendapat gurunya ya. Wa aktsaru ahlil ilmi minas sahaba ala anna aktsarahu, generasi para sahabat di antara mereka para ulamanya menyatakan maksimal 40 hari. Dan saya kira wanita Indonesia yang kedua ini lebih banyak setelah 40 hari biasanya sudah suci ya, sudah bersih. Wabihi qala Abu Hanifah, itu juga pendapat Imam Abu Hanifah ya. Waqad qila tu'tabarul mar'atu fi dzalika ayyam asbahiha minan nisa. Nah ini ya yang tadi disampaikan bahwa wanita itu dihukumi dengan orang-orang yang sebaya di lingkungannya, atau minimal misalnya di keluarga sedarahnya biasanya berapa. Kalau lingkungan kadang sekarang ada orang pendatang di sini misalnya, dia sedarahnya jauh misalnya kan, tidak bisa dihukumi karena beda sedarah ya. Yang sedarah biasanya mirip-mirip ya, misalnya
buliknya, adiknya, kakaknya itu biasanya nggak jauh beda dari kebiasaan, atau ibunya misalnya. Nah, idzan tu'tabarul mar'atu fi dzalika ayyam ashbahiha, hari-hari yang setara dengan dia minan nisa. Fa idza jawazatha fahiya mustahadah. Setelah melewati batas rata-rata orang di situ, maka itu dihukumi sebagai istihadah. Ya. Kalaupun perlu misalnya periksa, ya periksa. Istihadah kan banyak faktor. Kenapa terus pendarahan? Harusnya sudah berhenti misalnya. Wa farraqa qaumun baina wiladatil dzakar wa wiladatil unsa. Ada ya juga pendapat yang membedakan antara jika anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Gitu ya. Kalau anaknya laki-laki maksimal 30 hari saja. Kalau anaknya perempuan maksimal 40 hari. Yang nggak tahu apa yang membedakan. Mungkin zaman itu juga ada semacam penelitian atau survei ya. Wa sababul khilaf, apa yang mendasari perbedaan ini? Di sini usrul wukuf ala dzalika bitajrubah liikhtilafi ahwalin nisa. Jadi yang jadi patokan bukan dalil ini di sini, tapi usrul wukuf, kesulitan untuk menentukan ya berapa minimal maksimalnya itu kan ya tergantung wanitanya ya. Karena itu sabata bitajrubah, harus praktek ya, atau bukan praktek, apa tadi, survei ya, atau penelitian, melihat kebiasaannya bagaimana. Liikhtilafi ahwalin nisa, karena keadaan wanita masing-masing berbeda gitu ya. Wa li annahu laisa hunaka sunnah yu'malu 'alaiha kal hal fi ikhtilafihim fi ayyamil haidi wa tuhri. Tidak ada sunnah yang menyatakan secara tekstual kondisi masing-masing wanita itu. Ya, seperti hari-hari haid atau hari-hari masa suci untuk bab nifas ini ya. Nah itu yang kesulitan yang dialami para ahli fikih, sehingga mereka berbeda pendapat dan menentukan masing-masingnya itu. Artinya kalau misalnya di masa kita tidak sesuai dengan hari yang ada di sini, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya berubah dari tadi maksimal 60 atau 40, sekarang setelah disurvei lagi misalnya dari 10 wanita berapa wanita yang rata-rata minimal misalnya 10 hari atau maksimal misalnya 50 hari, ya sudah, itu jadi patokan. Seperti kemarin yang saya sampaikan tentang HPL itu ya, hari perkiraan lahir itu juga kan perkiraan, tidak bisa dipastikan hari itu harus lahir kan. Kalaupun mundur ya tidak apa-apa selama kondisi janinnya masih sehat, atau maju malah ya tidak apa-apa karena di sebelum jatuh sebelum HPL, dan begitu seterusnya. Jadi berkaitan dengan banyak hal. Kemudian berikutnya ada mulladzi tarahul hamil. Nah, bagaimana masalah yang keempat ini kalau orang atau wanita hamil terus pendarahan, dihukumi darah apa itu? Apakah darah haid atau istihadah? Ya. Ikhtalafal fuqaha qadiman wa haditsan. Para ahli fikih berbeda pendapat sejak lama, fikih yang klasik maupun fikih kontemporer, hal adam alladzi taral hamil huwa haidun am istihadah. Fa dhahaba Malikun wa Syafi'i fi asahhi qaulaihi wa ghairihima ila annal hamil tahid. Kesimpulan Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang hamil itu bisa haid, tetap bisa haid. Ya. Kemudian wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa Tsauri wa ghairihim ila annal hamil la tahid. Wanita hamil itu tidak haid. Kalau kita ikut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, berarti ada kemungkinan pendarahan yang terjadi di tengah hamil itu darah haid. Bisa dicek tekstur darahnya bagi yang bisa membedakan ya. Tapi bagi Imam Abu Hanifah dan Ahmad dan Tsauri, karena orang hamil itu dianggap tidak bisa haid, berarti darah yang keluar selalu hukumnya istihadah. Jadi dia harus sholat dan puasa kalau mampu ya. Nah kemudian wa anna dam adz-dzahir laha damu fasad. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad ini, darah yang keluar saat hamil itu adalah damu fasad, darah yang rusak
atau darah penyakit tertentu. Pendarahan kan bisa jadi di antara sebabnya karena kadang plasenta itu ari-ari ya. Itu yang normal kan namanya alaqah. Alaqah itu harusnya gantung ke atas. Dari alaqah itu gantung dia posisinya. Alaqah kemudian jadi mudghah. Kalau dia posisi di atas biasanya jarang pendarahan. Tapi kalau nempelnya itu bisa di kanan, di kiri atau bahkan di jalan lahir, nah itu biasanya sering pendarahan ya, karena sebab damu fasad atau damu illah karena kelainan tadi ya, kelainan cantolan ari-ari atau kemudian mungkin masalah yang lain. Illa an yusibahat talqu, kecuali misalnya wanita hamil itu semacam keguguran ya, lahir tidak pada semestinya sebelumnya ya, maka jika keguguran disepakati bahwa darah yang keluar itu adalah darah nifas bukan darah haid. Wa anna hukmahu hukmal haidi fi man'ihi shalah, darah setelah dia keguguran itu dihukumi seperti darah haid atau darah nifas ya. Nah kemudian atau misalnya karena meninggal di dalam terus kemudian bahasa kita dikiret ya, diambil paksa begitu kemudian keluar darah, yaitu dihukumi sebagai darah nifas ya. Nah wa ghairi dzalika min ahkamihi wa limalikin wa ashabihi fi ma'rifati intiqalil haid al hamil idza tamada bihad dam min hukmil haidi ila hukmil istihadah atwa aqwal muttaribah. Bagi Imam Malik, beliau merinci beberapa kasus kondisi itu ya, kapan dia dihukumi haid, jadi hamil terus pendarahan lama, itu haid atau istihadah. Ada beberapa pendapat tapi tidak bisa dipastikan, artinya beliau belum yakin betul dengan beberapa pendapatnya itu sebenarnya. Muttaribah itu kan goyang ya, belum bisa dipastikan. Ahaduha anna hukmaha hukmul haid nafsiha. Pendapat pertama Imam Malik dianggap sebagai darah haid, ya murni haid ya. Ani imma antakut aksar ayyamal haid, jadi meskipun hamil dia harus berhenti sholat dan puasanya. Kalau tetap kuat puasa kan tidak apa-apa, hamil juga puasa. Dia menghitung berapa maksimal biasanya darah haidnya, baru setelah itu dihukumi istihadah. Wa imma an tastadhhir ala ayyamihal mu'tadah bi thalathati ayyam. Tastadhhir itu untuk jaga-jaga, ditambahi 3 hari ya. Malam yakun majmu' dzalika aktsar min 15 yauman, selama maksimal tidak sampai 15 hari. Setelah 7 hari misalnya kok berhenti, tambahin 3 hari ya, selama tidak maksimal 15 hari, nah itu masih dianggap haid ya. Waqat waqila innaha taqut haidon di'fa aktsar ayyamil haid. Nah, pendapat kedua yang tadi belum bisa diyakinkan dari Imam Malik itu adalah dia menghukumi dirinya sebagai haid di'fa aktsar ayyamil haid, dikali lipatkan 2 kali karena kondisi hamilnya ya, dikali lipatkan 2 kali baru dia dianggap istihadah. Waqila innaha tad'uf aktsar ayyamil tut'if ya, menggandakan aktsar ayyamil haidi bi adadi syuhur allati marrat laha fa fi syahri tsani min hamliha tut'if aktsar ayyama aktsar haid marratain. Nah, dibedakan antara bulan pertama hamil dengan bulan kedua hamil, lebih rinci, lebih sulit ya cara mendeteksinya. Nah, tapi bagaimana ya, selama kemudian ikut pendapatnya Imam Syafi'i dan Malik secara umum bahwa wanita hamil itu bisa ada kemungkinannya tetap haid, maka ya wanita tersebut harus melihat tekstur darahnya dan macam-macam. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad, ya sudah semuanya dihukumi istihadah ya. Wasababul khilaf, sebab perbedaannya kenapa sama persis dengan sebelumnya, usrul wukuf ala dzalika,
kesulitan para imam mazhab ini untuk memastikan dengan betul ya berapa atau seperti apa dan sebagainya ya. Nah, itu kan kembali ke wanita tadi masing-masing. Ala dzalika waqtilat amroini, ada campur aduk dua masalah itu antara darah, kemungkinan darah haidnya dan kemungkinan darah yang lain. Fa innahu marratan yakunu dam alladzi tarahul hamil damu haid. Bisa jadi darah yang keluar itu darah haid. Loh, bisa enggak? Bisa menurut mereka, mungkin hasil analisa mereka, ingkanat kuwatal mar'ati wafirah. Jika wanita itu mungkin terlalu subur atau terlalu kuat fisiknya, bisa jadi dalam kondisi hamil menurut mereka ini, para ulama ini, itu tetap haid dan janinnya kecil. Kemungkinan haidnya masih mungkin. Gitu ya. Wa bidzalika amkan ya an yakuna hamlun ala hamlin, bisa jadi hamil kemudian hamil atau sampai kemudian kembar dan sebagainya. Allah alam seperti apa analisa medisnya kembar itu ya. Hamlun ala hamlin bisa gitu, menurut analisa para ulama ini, dan mereka bertumpu pada alama hakahu. Ini sepertinya nama dokter barat ya, Bikrot dan Jalinus. Allah alam, mungkin ada yang tahu dari jenengan. Nah, dijadikan sandaran karena beliau juga dokter, hakim kan, qadhi, mufti ya beliau ini, tapi beliau menyebutkan mungkin rekanan dokter yang lain di masanya. Namanya dua dokter yang di satu masalah terjadi di banyak kondisi itu dianggap satu hukum ya. Man ramal jam'u bainal haditsain, barang siapa yang ingin menggabungkan kedua hadis ini, yang hadis pertama Ummu Atiyah tidak menganggap, hadis kedua Aisyah menganggap sebagai haid, yang menggabungkan adalah inna hadis Ummu Atiyah huwa ba'da inqita'id dam. Hadis Atiyah itu diamalkan setelah berhentinya darah, dan hadis Aisyah itu fi ithri. Yang digabungkan ya, jadi setelah mandi kok keluar lagi itu nggak dianggap, tetap dianggap suci. Tapi hadis Aisyah itu diamalkan jika setelah haid berhenti tapi masih ada langsung nyambung, ada bercak itu, nah itu masih dianggap haid, nah, belum dianggap suci sampai benar-benar bersih baru mandi ya, mandi besar. Wa qad dhahaba qaumun ila dhahiri hadis Ummi Atiyah wa lam yaraw sufra wal qudra syai'an la fi ayyamil haid wala fi ghairiha wala bi atharid dam wala ba'da inqita'ihi liqauli Rasul. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa pendapat Ummu Atiyah yang lebih kuat gitu ya, dengan mendatangkan hadis Nabi yang lain, damu haidin itu damun aswad yu'raf. Darah haid itu adalah darah yang hitam yang dikenal, sudah dikenal, semua wanita kenal teksturnya dan warnanya. Nah, apakah flek itu masuk? Itu kan tidak masuk. Nah, itu pendapat mereka yang menguatkan bahwa flek tidak termasuk haid ya. Tapi yang mengatakan bahwa flek itu termasuk haid ya karena pernyataan Ibunda Aisyah ini, dan bisa jadi karena berhentinya darah itu kan bertahap, tidak langsung berhenti total ya, bertahap sampai termasuk ada fleknya itu bagian dari darah, bisa jadi. Nah, itu ya Allah alam. Ini masalah yang kelima ya. Mungkin itu, atau ada yang mau disampaikan, monggo. Atau yang ada yang bertanya? Monggo, silakan. Nah, itu ya, itu termasuk fikih kontemporer ya. Fatwanya seringnya yang saya pelajari itu selama tidak ada efek samping yang membahayakan, itu masih membolehkan mengkonsumsi pil penunda haid ya.
Karena memang untuk bisa berangkat lagi umroh itu kan butuh banyak ragat, butuh banyak biaya gitu ya. Jadi dibolehkan selama tidak ada efek samping yang membahayakan ya. Tapi kalau kira-kira mengkonsumsi itu mengacak hormon dan sebagainya tadi, efeknya kepada yang bersangkutan itu bahaya, ya sebaiknya tidak. Nah, jadi dari sisi itunya yang dilihat ya, dari sisi itunya bukan dari sisi memaksa menundanya ya, karena al-ibrah ya, yang dianggap yang jadi patokan itu kan keluarnya darah, bukan karena dipaksa tunda atau tidak. Pokoknya ada darah itu baru dicari status hukumnya, apakah status darah itu haid atau yang lain ya, gitu ya. Itu yang jadi status orang boleh sholat atau tidak, wanita boleh sholat atau tidak setelah dipastikan status darahnya itu yang keluar. Nah, juga di masa wanita yang tanpa mengkonsumsi itu pun kadang karena stres atau karena apa, siklus ininya juga berubah. Nah, siklus darahnya juga bisa berubah. Nah, artinya enggak menentu ya, sehingga mana yang suci, mana ya itu harus dipastikan. Ya, monggo yang lain. Insyaallah. Atau saya lanjutkan yang satu pembahasan sedikit ini, masalah yang ke-6. Ikhtalafal fuqaha fi alamati tuhri. Para ulama beda pendapat tentang apa tanda-tanda suci itu ya. Dari setelah masa haid itu. Fara'a qaumun anna alamata tuhri ru'yatul qassatal bayda awil jufuf. Tanda suci itu diharuskan seperti tekstual hadisnya Aisyah tadi, harus melihat lendir putih itu atau kering. Nah, tanda kering ya, tidak ada yang keluar lagi. Wabihi qala Ibnu Habib min ashabi Malik, dari mazhab Maliki ya. Wa sawa'un kanatil mar'ah min adatiha an tathur bil qassatil bayda awil bil jufuf. Baik wanita itu kebiasaannya sucinya itu karena melihat lendir itu atau karena melihat kering, itu tidak jadi patokan. Yang penting salah satunya itu harus ada, harus nampak baru dihukumi sebagai suci. Ayyudzalika ra'at dhaharat bihi. Wa farraqa qaumun, kemudian pendapat yang kedua dibedakan. Jika wanita itu mimman tarol qassatal bayda fala tadhur hatta taroha. Jika wanita tertentu kebiasaannya itu harus melihat itu, dan pasti setiap bulannya siklusnya masa suci itu ditandai dengan keluarnya itu, maka tidak dihukumi suci sampai keluar ya. Dan jika termasuk wanita yang melihat masa sucinya karena kering saja, ya berarti dia ikut yang karena kering baru dia mandi dan bersuci ya. Wa dzalika fil mudawwanah an Malik. Wa sababu ikhtilafihim anna minhum man ra'al 'adah. Nah, ini kan, wa minhum man ra'a inqita'ud dam. Jadi yang jadi perbedaan pendapat, kalau tadi haid statusnya dihukumi karena keluarnya darah, masa suci ini dihukumi antara dua. Yang pertama karena kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti tergantung masing-masing. Biasanya apa? Atau yang kedua karena berhentinya darah. Ya, kalau berhentinya darah berarti ya kering tadi. Kalau karena kebiasaan berarti harus ada al-qassatal bayda tadi ya. Waqad qila innallati adatuhal jufuf tathur bil qassatil bayda wa la tathur allati adatuhal qassatal bayda bil jufuf. Ada pendapat ketiga bahwa jika kebiasaannya melihat tanda-tandanya karena kering, maka dia juga dianggap suci jika melihat cairan tadi. Tapi tidak sebaliknya, jika kebiasaannya melihat cairan itu tidak dianggap suci karena kering saja. Nah, jadi berbeda-beda, dan dari situlah masing-masing
ya tanya begitu ya kepada ibunya, kepada adiknya, kakaknya yang sebaya, yang satu darah biasanya tidak jauh berbeda kasusnya itu. Nah, dari sini kita bisa melihat termasuk misalnya wanita yang sudah lanjut atau mendekati berhenti haid selamanya, menopause itu ya. Itu juga biasanya tanda-tandanya ini muncul, flagnya macam-macam itu harus belajar lagi apa status yang keluar itu. Nah, kapan dia sholat, kapan dia meninggalkan sholat, karena berkaitan dengan ibadah induk masalahnya. Berkaitan dengan ibadah induk yaitu ibadah sholat ya, termasuk puasa dan lain-lain ya. Nah dari sini ya berarti kalau misalnya dipelajari lebih rumit begitu ya untuk menandai ibu-ibu atau wanita ini timbang kita laki-laki, untuk menandai kapan itu statusnya junub atau hanya wudhu saja, hadas besar atau hadas kecil. Yang junub karena mani kalau kita, kemudian madhi, wadhi, air seni itu hadas kecil semua. Cukup dicuci saja kemudian berwudu, tidak perlu mandi besar ya. Nah dari sini kemudian kita bisa memahami bagaimana Islam itu sangat detail ya untuk bab bersuci. Meskipun status seorang muslim itu secara umum sudah suci, tapi untuk ibadah itu memang sangat kemudian sedetail ini begitu ya para ulama membahas. Itu Pak. Makanya agama yang sangat ya hal kecil dibahas sampai hal yang besar. Nah, itu bagian dari agama ya, bagian dari agama. Meskipun tidak semuanya tekstual, pasti dikaitkan dengan kata di kebiasaan orang dan sebagainya. Maka dalam Quran itu biasanya jika ayatnya itu berkaitan dengan masalah-masalah yang cenderung tidak berubah sepanjang waktu, itu biasanya detail. Seperti warisan itu kan sangat detail itu ya. Kapan orang dapat setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, 2/3 itu detail. Karena sepanjang zaman masalah warisan ya itu sudah nggak ada yang lain gitu. Tinggal ngitung saja hartanya berapa dibagi sudah selesai. Tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan ada perubahan itu biasanya tidak bicara sangat detail. Termasuk ini menentukan masa wanita haid ini, teks hadisnya kan tidak muncul ya. Para ulama beristihad itu menentukan maksimal berapa, minimal berapa. Termasuk kapan berapa lama kita boleh mengqashar sholat misalnya kan. Itu kan tidak ada teks baku memastikan 80 kilo, meskipun itu pendapat Imam Syafi'i sekarang 80 kilo ya. Itu kan hasil ijtihad. Dan begitu ya, maka tidak semuanya. Jadi Islam masih memberikan ruang kepada pikiran kita untuk berpikir. Dari situ ijtihad itu tidak ditutup sampai hari kiamat ya, tetap masih bisa beristihad, apalagi kondisi masyarakat bisa berkembang dan terus ya, sehingga perlu ya pembahasan yang makanya di situ kalau level negara ya diperlukan tetap lembaga seperti MUI itu tetap diperlukan untuk membahas detail permasalahan umat Islam khususnya yang terjadi di masa tersebut ya. Nanti di masa berikutnya misalnya ya harus ada lagi yang semacam itu. Karena ijtihad kolektif itu lebih aman dibanding ijtihad personal, pendapat pribadi. Ijtihad kolektif itu lebih biasanya kan setelah dibahas detail ada masukan-masukan baru diputuskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyah indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lana ridwan wa hiya laka ridwan wa lana fiha salahan illa qadaitaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.